Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Eko Aris dari Program Studi Mekatronika Fakultas Vokasi Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Nah, hari ini kita akan membahas tentang Programmable Logic Control atau yang dikenal dengan istilah PLC atau yang disingkat PLC. Nah, PLC yang akan kita gunakan adalah PLC Omron CP1E. Nah, setelah sebelumnya kita fokus untuk pemilihan dan juga wiring atau pengkabelan, Anda bisa lihat video saya sebelumnya yang saya berikan juga di link yang ada di deskripsi. Nah, hari ini kita akan fokus untuk membahas tentang dasar-dasar pemrogramannya. Nah, tentunya dengan dua video tadi, teman-teman nantinya akan bisa mulai untuk belajar tentang PLC yang merupakan otak dari mesin-mesin yang ada di industri. Oke, nah sebelum dulu ditemukan PLC, kendali utama dari mesin itu adalah relay. Ya, ini adalah relaynya. Jadi dengan menggunakan relay ini kita harus merangkai sesuai dengan logika yang kita inginkan. Nah, kemudian di samping relay di sini ada juga menggunakan timer, ya, timer yang berfungsi untuk menunda. Misalnya untuk menunda saat proses sedang berjalan, misalnya melakukan pengisian filling selama 5 detik, misalnya seperti itu. Terus kemudian di samping ada relay timer, ada juga counter, ya. Nah, counter di sini berfungsi untuk menghitung, ya. Misalnya kita akan membuat sistem untuk pengepakan, misalnya pengepakan buah, kita bisa menghitung ada 100 buah di dalam satu kardus, maka kita menggunakan counter. Nah, dengan menggunakan relay, timer, dan counter ini kan tadi harus dirangkai sesuai dengan logika yang diinginkan. Nah, bahasa yang digunakan untuk merangkai tadi atau rangkaian untuk menggunakan relay, timer, dan counter tadi itu dikenal dengan nama bahasa ladder. Ya, kenapa disebut ladder? Karena menyerupai tangga, gitu ya. Nah, setelah PLC ditemukan, ya, maka semua kendali dengan menggunakan relay ini digantikan dengan menggunakan PLC. Ya, digantikan dengan menggunakan PLC. Jadi mesin-mesin yang sebelumnya dikendalikan oleh relay, timer, counter itu sekarang dikendalikan oleh PLC. Di dalam PLC di sini juga sudah ada timernya, sudah ada counternya, gitu ya, sudah ada internal relaynya dan jumlahnya juga banyak. Tadi untuk pengendalian yang kompleks, maka kita butuh banyak relay, banyak timer, counter, gitu ya, sehingga ruangan yang dibutuhkan untuk kendali itu sangat besar. Nah, dengan menggunakan PLC maka kita bisa menghemat ruangan, menghemat energi, ya, dan juga untuk proses pembuatan menjadi lebih singkat. Nah, bahasa yang digunakan untuk memprogram PLC, ya, itu ada banyak, tetapi yang paling utama yang dulunya PLC ini menggantikan relay, bahasanya adalah sama dengan bahasa logika yang digunakan untuk relay tadi, yaitu bahasa ladder. Oke, jadi kalau teman-teman sudah terbiasa menggunakan bahasa ladder untuk pengendalian menggunakan relay, maka akan jauh lebih mudah untuk belajar PLC di sini, belajar pemrograman PLC karena bahasanya yaitu sama, yaitu bahasa ladder. Nah, hari ini kita akan fokus membahas tentang pemrograman untuk PLC, ya. Nah, di sini sudah saya sampaikan bahwa kompetensi untuk menguasai bidang PLC di sini, ya, supaya Anda bisa memanfaatkan dengan baik, maka Anda harus bisa memilih dengan tepat, melakukan pengkabelan atau wiring, dan yang ketiga adalah pemrograman. Nah, untuk pemilihan dan pengkabelan di sini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya. Linknya ada di deskripsi yang ada di video ini. Nah, kita sekarang fokus di pemrograman, ya. Nah, di sini ini kemarin sudah kita bahas tentang spesifikasi dari PLC dan memilih PLC.
Nah, sekarang terkait dengan pemrograman, hal yang pertama kali harus kita tahu adalah bahwa PLC di sini itu kan nanti ada input bisa berupa tombol dan sensor gitu ya. Terus kemudian ada output bisa berupa lampu, relay ataupun output yang lain, misalnya motor listrik gitu ya. Nah, masing-masing yang ada di sini nanti input itu harus kita koneksikan dengan bagian input ya. Output kita koneksikan dengan bagian output. Nah, terus kemudian di mana kita mengkoneksikannya tadi itu sesuai dengan alamat ya. Alamatnya misalnya nanti kita koneksikan ke alamat 0.0 gitu ya. Maka inputnya kita sudah koneksikan ke alamat 0.0 ya. Berarti hal yang penting di sini adalah apa? Alamat. Ya, di dalam PLC di sini ini ada alamat yang nantinya harus Anda perhatikan, ya. Di mana Anda mengkoneksikan inputnya, di mana Anda mengkoneksikan outputnya. Nah, untuk PLC CP1E, ya, PLC CP1E, di sini untuk alamat input itu dimulai dari CIO 0, ya, core input output 0 sampai 99. Jadi kalau di total nanti ada 1600 bit, ya. 099 itu adalah word. Masing-masing word ada 16. Berarti 100 kali 16 berarti kan 1600 bit, ya. Demikian pula output Anda mulai dari CIO 100 sampai 199 sehingga ada 1600 bit, ya. Anda perhatikan di sini alamat input dan alamat output, ya. Karena kalau alamat input tidak bisa digunakan untuk alamat output tidak bisa digunakan untuk alamat input. Anda harus memperhatikan alamatnya di sini, ya. Terus kemudian work area itu adalah alamat input output, alamat untuk kerja atau kita istilahnya adalah internal relay, ya. Itu ada di work area 0 sampai work area 99. Kalau di total ada 1600 bit, ya. Mulai dari W0.0 sampai W99.16. Kemudian di sini juga di PLC Omron CP1 ini ada 256 timer dan ada 256 counter. Nah, ini untuk dasar, ini yang harus Anda perhatikan. Tentunya nanti masih ada alamat yang lain, misalnya data, area, holding area, dan sebagainya. Tetapi untuk dasar pemrograman PLC Anda harus perhatikan ini, ya. Nah, kemudian kalau kita misalnya akan menulis nanti ya, menulis alamat input, ini adalah standar penulisannya. Misalnya di CIO 0, bitnya 00, maka Anda harusnya menulis adalah 0.00. Itu adalah alamat untuk input, ya, input bit 0 di word 0. Ya, nanti kalau misalnya ada outputnya 100.00, maka Anda tulis di sini 100.00. Itu adalah untuk alamat output. Demikian pula work area, nanti Anda nulis juga adalah W0.00, gitu ya. Berarti adalah di work area 0, wordnya 0, bitnya 0.0. Oke ya. Nah, kalau kemudian yang harus kita perhatikan, ya, misalnya kita mempunyai studi kasus, gitu ya. Studi kasusnya adalah di sini. Ada tombol, ya, tombol ditekan, lampu menyala, ya, tombol ditekan, lampu menyala. Berarti kalau tombolnya dilepas, lampunya mati. Nah, bagaimana cara kita menggunakan PLC di sini untuk menyelesaikan kasus kita? Berarti kan harus kita identifikasi pertama kali, ya. Inputnya ada berapa, outputnya ada berapa, mana yang merupakan input, mana yang merupakan output, ya. Di sini tombol ini adalah input,
Ya. Lampu di sini adalah output. Oke. Berarti kita punya satu input, satu output. Nah, yang berikutnya kita harus menghubungkan input output tadi itu ke alamat input, output ke alamat output. Jadi input kita hubungkan ke alamat input, output kita hubungkan ke alamat output, gitu ya. Misalnya kalau di sini tadi kita tahu bahwa alamat input itu mulai dari 0 sampai 99.0. Nah, kita harus perhatikan juga mana alamat input di sini yang ada koneksinya keluar, gitu ya. Kalau di sini misalnya ini adalah 20 ya. Ini adalah 20 input output. Maka yang kita punya itu adalah 12 input yang terhubung keluar dan 8 output yang terhubung keluar, gitu ya. Nah, karena kita hanya mempunyai satu input, satu output, maka kita bisa menggunakan PLC ini. Jadi PLC yang kita akan gunakan misalnya di sini adalah CP1E yang dasar saja E20DRA. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar bagaimana melakukan proses wiring. Jadi saya akan langsung melakukan proses wiring. Berarti di sini ada powernya PLC, itu kita hubungkan ke AC, ya. Powernya kita hubungkan ke AC. Ya. Terus kemudian kita mempunyai alamat input. Ini ada satu common, alamatnya adalah 00.00, gitu ya. Alamat outputnya ini adalah common 100.00, ya. Jadi nanti kalau 20 di sini kan 20, ya. Berarti di sini nanti ada 12 input, ada 8 output. 12 itu mulai dari 000.00 sampai 000.11, ya. Berarti total ada 12. Terus kemudian yang outputnya mulai dari 100.00 sampai 100.07. Berarti total ada 8. Nah, karena kita hanya satu input satu output, maka nanti input di sini kita hubungkan ke alamat ya tadi bit 0, gitu ya. 0.00, ya. Biasanya ditulis juga di sini karena nanti di sini ada 3 bit, nulisnya biasanya 000.00. Anda tulis hanya 0.00 juga tidak masalah. Terus kemudian untuk outputnya kita hubungkan ke 100.00, ya. Oke, maka di sini kita harus menghubungkan input outputnya, ya. Common di sini misalnya commonnya kita hubungkan ke positif, misalnya, gitu ya. Maka di sini tombol harus kita hubungkan ke negatif. Oke. Terus kemudian kalau di sini common kita hubungkan ke positif, maka di sini output harus kita hubungkan ke negatif. Ya. Berarti sudah sesuai. Di sini tombol kita hubungkan ke alamat 0, lampu kita hubungkan ke alamat 100.00, ya. Ya, tombol 0.00 gitu ya. Lampu 100.00. Nah, sekarang di sini harus kita program. Ya, di sini harus kita program. Ya, harus kita program. Jadi nanti kita menggunakan software CX Programmer, gitu ya. Kemudian kita program untuk kita download ke PLC kita. Nah, sekarang dari kasus di sini logika programnya bagaimana? Jadi nanti kalau tombol ditekan lampunya menyala. Ya, maka di sini kita membuat program sederhana, ya, yang nanti akan kita masukkan ke dalam, ya, dengan menggunakan bahasa ladder. Ya. Oke. Nah, di sini adalah tombolnya. Ya, tombolnya kan kita hubungkan ke alamat 0.00, ya. Maka di sini kita gambarkan normally open, ya. Jadi kalau normally open itu seperti ini, normally close
seperti ini ya. Ini adalah normally open, ini adalah normally close. Oke, maka di sini tombol ini, nah sekarang ini kan inputnya harus kita kasih ke alamatnya di sini. Ya, berarti ini 0, 0, 0. Terus kemudian outputnya adalah 100. Ya. Jadi setelah nanti kita melakukan proses wiring input ke alamat 0.00, terus output lampu 100.00, kemudian kita membuat program, ya programnya hanya satu normally open untuk inputnya, dan ini adalah outputnya 100.00. Nah, kemudian program ini kita download ke PLC kita, ya kita download ke PLC kita. Nah, kalau sudah di-download, maka nanti saat tombol ini kita tekan, ya, maka 00.00 ini kan aktif, maka di sini akan tertutup. Ya, kalau di sini tertutup, maka 100.00 ini akan aktif. Nah, kalau 100.00 aktif, lampunya menyala. Ya. Jadi bahasa yang digunakan ini adalah bahasa laddernya. Ya. Kenapa disebut ladder? Karena menyerupai tangga. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ada dua tombol, ya? Jadi di sini ditambah, misalnya tombol 1 dan tombol 2 ditekan, ya. Berarti kan tombol 2 nanti kita hubung, tombol 1 kita hubungkan ke alamat 0.00. Tombol 2 kita hubungkan ke alamat 0.01, ya. Ini I1, ini I2. Gitu ya. Nah, maka di sini jika tombol 1 dan tombol 2 ditekan, lampu menyala. Nah, sekarang tombolnya kan yang tadi digambar ini hanya satu tombol. Sekarang ditambahkan tombol yang kedua. Ya. Tombol yang kedua kita tambahkan. Alamatnya 0.01. Ya, kita tambahkan tombol 2. Ini adalah tombol 1, ini adalah tombol 2. Ya. Nah, sekarang dua tombol nanti ditekan, lampunya menyala. Nah, bagaimana programnya? Nah, maka programnya kita buat seperti ini. Ini alamatnya adalah 01. Ya. Jadi logika seri N. Jadi kalau dua tombol ini ditekan, ya, ini aktif, lampunya akan menyala. Oke. Jadi begitu bagaimana dasar dari pemrograman PLC Omron CP1E. Nah, nanti kita masih juga ada menggunakan timer, ada menggunakan counter, work area dan sebagainya. Nah, bahasa pemrogramannya adalah bahasa ladder. Jadi kalau teman-teman sudah pernah belajar bahasa ladder untuk pemrograman menggunakan relay, maka ini akan lebih mudah. Tetapi kalau tidak, nah Anda bisa belajar juga melalui video yang ada di sini dan juga video saya yang lain, ya, yang ada di deskripsi. Di situ ada beberapa video tentang pemrograman PLC yang lebih lanjut. Jadi tadi yang penting pertama adalah Anda perlu mengidentifikasi input-outputnya. Jadi kalau kasus yang kedua ada dua input, nah dua inputnya Anda sambungkan ke alamat berapa. Terus kemudian ada satu outputnya Anda sambungkan ke alamat berapa. Nah, setelah ada dua input dan satu output yang Anda hubungkan sesuai dengan alamatnya tadi, Anda membuat program. Ya, program ini dibuat kemudian di-download ke PLC. Sehingga kalau sudah di-download, maka kalau sesuai dengan kasus yang kita akan selesaikan, jika dua tombol ini ditekan, maka lampunya akan menyala. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga dasar pemrograman untuk PLC Omron CP1 ini bermanfaat. Terima kasih.